Selamat datang kembali di channel YouTube Aisyah. Di video kali ini aku bakalan cerita tentang proses seleksi beasiswa yang dikasih sama perusahaan aku bekerja, yaitu Telkom Indonesia. Jadi seperti yang teman-teman baca di bio aku di video pertama, aku cerita kalau aku adalah awardee dari Great People Scholarship Program yang dikasih sama perusahaan tempat aku bekerja, yaitu PT Telkom Indonesia. Aku kerja di Telkom itu udah dari tahun 2015, bulan November 2015 tepatnya, sampai sekarang status aku masih karyawan aktif di Telkom Indonesia. Ada bel. Halo, jadi di video kali ini aku bakalan cerita tentang proses beasiswa, seleksi beasiswa yang aku dapat dari Telkom. Cuman sebelum kesana aku pengen cerita dulu kalau sebenarnya dari dulu tuh aku memang pengen banget bisa kuliah ke luar negeri. Dari aku masih kuliah S1, aku pengen banget bisa kuliah ke luar negeri dan pengen banget dapat beasiswa untuk bisa kuliah ke luar negeri. Cuman pada saat lulus S1 banyak teman-teman aku yang langsung coba apply beasiswa ke luar negeri, tapi pada saat itu aku memutuskan buat kerja dulu. Kenapa? Karena pada saat itu aku berpikir kayak aku harus kerja dulu untuk bisa bantu keluarga aku dan bisa support finansial buat diri aku sendiri khususnya, dan juga kalau bisa buat bantu keluarga. That's why I decided to apply for work or for jobs, dan alhamdulillah pada tahun 2015 itu aku keterima di Telkom. Oke, jadi pas aku kerja di Telkom 2015 sampai 2018 itu aku sempat mikir aku pokoknya pengen S2 ke luar negeri, aku pengen daftar beasiswa. Pada saat itu aku pengen banget daftar LPDP. Jadi di tahun 2018 itu aku mulailah ikut les IELTS tahun 2018. Ketika aku udah 3 tahunan kerja aku mulai aku harus siap-siap buat S2 gitu. Aku harus siap-siap buat apply beasiswa. Jadi kalau di Telkom itu kita punya ikatan dinas sampai 2 tahun dari semenjak jadi karyawan tetap buat bisa keluar atau resign. Di tahun 2018 itu jujur aku tuh udah sempat kepikiran mau resign, kayaknya aku pengen banget kuliah ke luar negeri deh, aku pengen banget kuliah lagi. Nah, singkat cerita aku lanjut kerja sampai tiba-tiba di tahun 2019, tahun kemudian dari rencana aku buat keluar dan apply beasiswa itu, Telkom buka Great People Scholarship Program tahun 2019 dan aku kepilih buat ikut seleksi. Jadi itu rasanya kayak dapet double reward gitu loh, kayak dapet aku gak mesti keluar dari kantor, dan tapi aku dapat kesempatan buat ikut beasiswa, dan kalau lulus tuh bisa kuliah ke luar negeri tapi nggak keluar dari kantor gitu. Jadi menurut aku tuh kayak wah, excited banget dan deg-degan banget pada saat itu, kayak oh my god, ini tuh yang aku tunggu-tunggu, kayak ini yang aku pengen banget dapat kesempatan beasiswa dari kantor tempat aku bekerja. Cuman pada saat itu aku benar-benar gak pede karena saingan aku tuh ya teman-teman seangkatan aku sendiri yang mereka benar-benar pintar-pintar banget. Jadi lumayan minder sebenarnya. Aku tuh pada saat itu minder banget dan aku ngerasa kayak ya Tuhan, kayaknya ini susah banget ya buat bisa lulus gitu. Cuman mungkin pada saat itu juga aku benar-benar udah pengen banget dapat beasiswa dan kayak ngerasa ini tuh the only chance that I have buat dapat beasiswa dan bisa mewujudkan mimpi aku buat kuliah ke luar negeri gitu. Jadi pada saat itu kan emang benar-benar maksimal dan all out banget sih, kayak apapun yang terjadi ya, kalau memang rezeki alhamdulillah, tapi aku harus best effort buat dapetin apa yang aku pengen ini gitu. Walaupun ternyata setelah itu aku baru tahu kalau Telkom itu ada cuti pendidikan luar tanggungan perusahaan. Jadi sebenarnya kita bisa aja dapat beasiswa dari pemberi beasiswa lain dan kita izin cuti pendidikan. Dan itu aku dulu nggak tahu kalau ada kesempatan kayak gitu. Jadi aku pikir kalau udah dapat beasiswa dari luar tuh aku harus keluar gitu, ternyata harus resign dari perusahaan. Tapi ternyata enggak. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton video ini, misalnya kalian dapat beasiswa dari LPDP atau dari pemberi beasiswa lain dan kalian pengen
izin cuti pendidikan itu boleh, jadi tinggal diurus aja ke bagian HR di Telkom. Untuk bisa dapat beasiswa dari Telkom itu ada beberapa tahapan seleksi yang harus kita ikutin, dan aku itu ikutin tahapan seleksi ini di bulan Mei tahun 2019. Jadi awalnya itu Telkom menginvite sekian ratus orang untuk bisa ikut seleksi beasiswa berdasarkan lama tahun bekerja dan juga berdasarkan penilaian kinerja karyawan yang sudah ditentukan sendiri oleh Human Resource Department-nya Telkom. Jadi aku juga nggak tahu kriterianya apa sampai kita bisa kepilih untuk bisa dapat kesempatan ikut seleksi. Jadi step yang pertama adalah menyiapkan proposal studi. Setelah aku dapat undangan untuk bisa ikut seleksi beasiswa itu, aku punya waktu sekitar 1 minggu untuk nyiapin proposal studi kurang lebih 2 halaman. Isinya itu adalah apa motivasi aku untuk meneruskan pendidikan. Lalu yang kedua, apa yang membuat Telkom harus ngasih beasiswanya itu ke kita, ke aku. Lalu yang ketiga itu aku pingin jurusan apa, di kampus mana, negara apa, dan kenapa. Lalu yang keempat itu apa kontribusi dan bagaimana aku mengimplementasikan pendidikan yang aku dapat nanti ke perusahaan setelah nanti aku kembali dari pendidikan. Sama yang kelima itu adalah achievement apa yang udah aku capai selama ini yang mendukung aku untuk bisa melanjutkan pendidikan aku. Jadi kurang lebih itu 5 poin yang harus diceritakan di proposal studi itu. Nah, menurut aku step ini itu adalah yang paling berat. Enggak sih, lumayan berat karena ini benar-benar langkah awal, kayak aku harus mutusin aku mau jurusan apa di kampus apa dan kenapa, dan mengaitkan semuanya itu sama pekerjaan yang dikasih sama Telkom selama ini dan mungkin pekerjaan di masa depan yang aku pengen gitu. Jadi seminggu itu menurut aku cepat banget, ditambah lagi masih kerja pada saat itu, jadi kayak harus benar-benar research, terus nyari tahu, terus nulis juga, dan proposal studi ini dibuat dalam bahasa Inggris. Oke, setelah kita menyiapkan proposal studi, step kedua itu adalah kita ikut psikotes dan juga tes bahasa Inggris. Jadi kita bawa proposal studinya dan dikumpulin di hari kita tes psikotes dan juga tes bahasa Inggris. Waktu itu kita dikumpulin di Korpu dan kita tes offline karena waktu itu belum COVID. Jadi kita tes offline, di situ rame-rame, isinya itu psikotes biasa seperti pada umumnya psikotes, dan juga tes TPA kayak pengetahuan dasar, ada matematika, ada bahasa dan segala macam. Terus ada juga yang ketiga itu tes TOEFL atau tes bahasa Inggris. Nah, jadi setelah psikotes dan tes bahasa Inggris, selanjutnya itu adalah tes kesehatan. Tes kesehatan ini ya medical check up biasa, dicek darah, jantung, paru-paru, urin, buta warna dan segala macam. Jadi Telkom itu ada syarat kesehatannya, supaya bisa dapat beasiswa ini kita harus terjamin sehat dan bisa di sana tuh nanti nggak sakit-sakitan gitu. Oh ya, karena kebetulan di batch aku ini semuanya itu nanti harus milih kampus luar negeri. Jadi biasanya Telkom itu ada kampus, bisa milih kampus dalam negeri dan juga luar negeri. Cuman di batch aku kebetulan kita harus milih, semuanya itu harus milih kampus luar negeri gitu. Jadi untuk bisa dikirim ke luar negeri kita harus memastikan kalau kita tuh sehat dulu gitu. Tahapan selanjutnya itu adalah seleksi interview. Seleksi interview ini pakai bahasa Inggris dan interviewernya bukan employer atau bukan karyawan Telkom atau orang HCM, tapi interviewernya itu dari interviewer LPDP. Jadi benar-benar mereka udah profesional dan udah biasa ngewawancarain orang buat dapat beasiswa. Di interview ini adalah yang paling menegangkan buat aku karena kita harus ngobrol pakai bahasa Inggris dan menjelaskan semua yang sudah kita tulis di proposal studi kepada si interviewer. Jadi pas kita masuk itu interviewer udah megang dua-duanya. Interviewer udah megang proposal studi kita dan juga hasil psikotes kita. Jadi dia bisa membaca kita tuh orangnya kayak gimana, dan juga dia juga ngerti menggali soal kenapa kita pengen S2 dan segala macam motivasi yang kita punya. Kalau dari pengalaman aku sih, dia memang lebih banyak nanya soal apakah aku nanti mampu beradaptasi di negara luar, di Inggris yang aku pilih. Terus juga soal pelajaran yang aku pilih, apakah aku mampu beradaptasi dan apakah itu relate sebenarnya sama apa yang mau aku lakukan nanti di masa depan buat perusahaan aku dan juga buat negara. Nah, yang menarik itu pada saat interview ada satu pertanyaan yang
masih aku inget banget sampai sekarang. Jadi si interviewer aku itu nanya soal apakah aku mampu beradaptasi di negara luar, di negara asing, dan menjadi minoritas gitu. Dalam arti dia menyebut bahwa aku pakai jilbab, dan nanti kalau misalnya kamu di luar negeri, apakah kamu siap buat jadi minoritas, dimana orang-orang di sana tuh nggak pakai jilbab, atau misalnya kehidupannya berbeda banget sama culture di Indonesia dan segala macam. Bagaimana kita bisa beradaptasi? Di pertanyaan ini aku jawab dan jelasin sebisa mungkin kalau aku sangat mudah beradaptasi dan sangat mudah untuk bisa berbaur dengan culture yang baru, dan juga bisa dengan tidak mengurangi keyakinan dan originalitas aku sebagai seseorang gitu. Nah, di situ untuk tips cara ngejawab interview sih sebenarnya menurut aku di situ aku belajar ketika aku ngomong kayak gitu doang, interviewernya itu masih tetap nanya lagi gitu. Nah, sampai akhirnya aku memberikan satu example atau contoh yang pernah aku experience selama aku hidup, kayak apa sih pengalaman aku yang berkaitan sama let's say being a minority di satu tempat gitu. Nah, jadi aku coba kaitkan sama pengalaman aku yang pernah aku dapat, dan dari situ dia akhirnya menerima jawaban aku dan nggak nyecer lagi gitu. Karena ketika jadi coba kita gali pengalaman-pengalaman apa yang pernah kita dapat sebelumnya yang bisa mendukung jawaban kita tentang apapun yang ditanya sama si interviewer. Itu sih. Ya, oke. Jadi setelah interview selesai, pengumumannya itu baru ada tanggal 3 Juli 2019. Jadi pengumumannya itu masih 1 bulan kemudian setelah dari tes terakhir interview itu. Dan keluar dari interview itu jujur aku kayak down dan ngerasa kayaknya aku nggak dapet deh beasiswa ini, karena aku ngerasa si interviewer itu benar-benar membuat mental aku jatuh pada saat itu. Jadi, dan aku nggak tahu apakah dia sebenarnya ngerti sama omongan aku apa enggak, karena I talk in English, tapi pada saat itu tuh English aku masih belepotan banget ya, walaupun sekarang masih belepotan juga sometimes, tapi ya pada saat itu aku ngerasa itu bad English banget. Cuman ternyata akhirnya di tanggal 3 Juli 2019 itu aku dapat pengumuman kalau aku lulus. Dan itu posisinya aku lagi di STO di tempat aku ngantor sama teman kantor aku, dan aku dapat pengumuman kalau misalnya aku lulus. Itu rasanya seneng banget alhamdulillah, karena dapat beasiswa dari tempat kerja itu salah satu mimpi yang kayak menurut aku hampir impossible banget buat aku dapat, tapi ternyata dapat. Alhamdulillah gitu. Nah, dari sekian panjang cerita aku tentang proses seleksi beasiswa ini, ada beberapa hal yang pengen aku ingetin sih buat teman-teman yang emang pengen dapat beasiswa dari tempat bekerja atau dari manapun. Yang pertama itu adalah siapin segala-galanya itu dari sekarang. Karena ketika kamu udah niat mau kuliah S2 di luar negeri, jangan nunda-nunda buat nyiapin semuanya. Buka syarat-syarat beasiswanya itu apa aja, buka syarat-syarat daftar kampus itu apa aja. Jadi udah siapin semuanya itu dari sekarang. Jadi ketika ada kesempatannya itu nggak kayak aku pada saat aku daftar beasiswa ini kayak tergopoh-gopoh, maksudnya belum siap, belum benar-benar mutusin mau kemana, mau ngapain, mau gimana, itu belum ada. Jadi lumayan keburu-buru gitu. Padahal aku udah niat pengen S2 dari lama, cuman aku nggak mulai nyiapin. Itu satu. Jadi siapin aja apapun yang bisa kalian siapin dari sekarang. Sama yang kedua, mulai dari sekarang kalau kalian masih sekolah, perbanyaklah aktivitas-aktivitas yang bisa mendukung kalian buat sekolah ke luar negeri atau buat dapat beasiswa. Jadi emang yang paling susah, karena yang paling susah itu adalah nyari achievement apa nih yang bisa support kita supaya orang tuh percaya ngasih beasiswa itu ke kita gitu. Jadi misalnya kamu rajin-rajinlah aktif organisasi atau aktif research atau aktif kegiatan-kegiatan sosial atau whatever yang bisa mendukung kamu buat dapat beasiswa. Dan itu nggak bisa dilakukan dalam waktu yang sebentar. Jadi kalau memang niat buat dapat beasiswa sekolah luar negeri, mulai dari sekarang sih buat aktif ngapa-ngapain gitu. Lalu yang ketiga itu jangan berhenti usaha, berdoa, dan lakukan yang terbaik. Karena di setiap tes beasiswa itu pasti ada kesulitan-kesulitannya masing-masing. Dan menurut aku selama kita mau berjuang dan berusaha pasti ada jalan. Jangan gampang nyerah dan jangan takut gagal. Itu sih kayak usahanya harus digetolin lagi dan banyakin berdoa. Karena aku benar-benar ngerasa waktu itu tuh aku mungkin juga ditambah sama doa orang tua, makanya bisa rezeki sampai ke sini dan bisa lulus dapat beasiswa dari Telkom gitu.
Terakhir aku pengen ngucapin terima kasih banyak buat perusahaan tempat aku kerja, Telkom Indonesia, karena tanpa beasiswa dari Telkom aku nggak mungkin ada di sini sekarang dan aku nggak mungkin bisa mewujudkan cita-cita aku. Dan Telkom selama ini udah jadi rumah buat aku karena aku selalu dapat lingkungan kerja yang nyaman, alhamdulillah, dan bisa dapat teman-teman serta atasan serta tim yang support aku banget selama ini, yang tanpa mereka aku yakin aku juga nggak mungkin dapat beasiswa ini kemarin, karena mereka benar-benar support aku dan pengalaman-pengalaman yang aku dapat dari aku kerja selama 5 tahun terakhir di Telkom itulah yang akhirnya bisa ngasih aku cerita tentang apa yang aku tulis di proposal studi aku gitu. Jadi I'm so grateful for being a part of Telkom Indonesia. Terima kasih. Oke, sekian video kali ini tentang seleksi beasiswa Telkom yang aku ikutin. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman mau nanya lebih lanjut, boleh tanya di komen atau misalnya di email ke aku juga nggak masalah. Nanti aku akan coba bantu sebisa mungkin, terutama teman-teman yang lagi ikut seleksi beasiswa atau yang lagi pengen nyari beasiswa. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat, stay safe, stay healthy, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.